Tanah Abang yang sepi, tapi yang disalahin TikTok nih. Gimana menurut? Ya berarti kan penjual ataupun pengusaha konvensional digerus oleh kemajuan teknologi, usaha jualan secara menggunakan teknologi gitu kan. Secara tidak langsung kan seperti itu ya. Iya, toko offline kalah sama digital lah ini digital ya. Dan setelah dilihat-lihat ternyata nggak cuma Tanah Abang sih. Banyak ya? Banyak itu yang muncul toko-toko sepi itu. Nggak cuma di Tanah Abang, tapi kadang di Bandung ada. Kemarin pasar apa tuh? Pasar Andir atau ya, Ciroyong lah ya? Pasar Andir, tapi nggak tahu nih beneran kosong apa beneran sepi atau enggak nih. Dan banyak kok yang ngevideoin toko yang dia punya toko-toko gitu ataupun nyewa toko di mana gitu. Yang dia itu bukan reseller tapi kayak penjual martabak, makanan ya? Penjual langsung kan produsen gitu. Yang memproduksinya langsung ya? Sepi juga. Karena isu awalnya adalah Tanah Abang kan kayak mall lah, pasar ya. Pusat perbelanjaan lah ya. Pusat perbelanjaan. Nah di situ ada yang memang memproduksi, terus ada juga yang memang dia cuman ngejualin. Jadi ngambil dari konveksi-konveksi. Kalau Tanah Abang kan memang identik dengan pakaian. Nah kayak gitu. Jadi di sana campur, ada yang bisa produksi menjahit sendiri, ada juga yang memang dia ngambil dari konveksi dari luar Jakarta. Kebetulan mertua saya memang pengusaha konveksi. Oh gitu. Ya. Dulu itu rame di Tanah Abang itu. Tanah Abang di ya. Tanah Abang. Jadi memproduksi menjahit di Tasikmalaya, habis itu langsung dijual sendiri kalau dulu ya. Dijual sendiri di Tanah Abang tuh laku cepet. Terus dia ngirim juga ke beberapa toko di sana yang memang dia cuman jualannya aja gitu. Karena Tanah Abang ini perputarannya cepet banget, bahkan sampai dijuluki sebagai pusat belanja terbesar di Asia Tenggara ya, kalau nggak salah. Ya di Indonesia terbesar lah. Tanah Abang untuk pakaian gitu. Nah cuman belakangan ini tiba-tiba redup nih, tokonya pada tutup, muncullah video-video yang menunjukkan Tanah Abang sepi. Nah mereka menyalahkan TikTok Live. TikTok Live katanya banyak TikTok Shop yang banyak yang live gitu ya, dan netizen itu netizen beli ke produsennya itu yang mereka kan jualan langsung katanya. Gitu. Dan katanya kan harganya jauh lebih murah ya. Iya, kalau secara teori memang kan produsen dia memproduksi baju, menjahit baju, pasti harganya lebih murah daripada beli di reseller yang berapa gitu ya. Ya, ini satu hal problematik yang ada di era kita lah ya. Di mana pedagang konvensional sudah berjualan mungkin puluhan tahun, belasan tahun gitu kan. Dengan kemajuan teknologi yang tiba-tiba cepat banget sih emang teknologi. Cepat banget, dan dalam kurun waktu sebelum pandemi ke sekarang gitu ya, 2019 ke 2023 itu cepet banget. Beda kan? ya? Beda sekali. Beda. Awalnya kan orang jualan di marketplace ya, biasa aja nih. Ya udah jualan posting. Sekarang itu marketplace itu udah kayak sosmed sekarang tuh. Iya, seperti menggila gitu. Iya, mereka live gitu, bisa jualan langsung. Iya, check out. Bahkan ada yang sampai rekor dalam kurun waktu berapa jam terjual omset 1 miliar misalkan. Iya. Nah, para penjual di Tanah Abang ini yang offline itu komplain mereka kalah sama online gitu. Nah, cuman pas ketika mereka nyobain online, mereka nggak laku juga. Udah nyoba live katanya nggak ada yang nonton gitu. Ya gimana ya? Terus sekarang nyalahinnya pindah. Objek yang disalahkannya pindah. Apa tuh? Sekarang menyalahkan penggunaan artis yang menjual produk orang. Iya, sembako, baju. Kata mereka itu para produsen dan penjual lain curang menggunakan artis katanya gitu. Akhirnya ketika live itu rame katanya gitu. Sebenarnya gimana nih? Tapi itu memang satu problematik sih, betul. Jadi gini, yang disebut problem itu kan adanya kesenjangan Bener. dari sesuatu ke sesuatu gitu kan. Iya. Nah ketika terjadi kesenjangan, terjadi masalah, kita harus tahu nih problem masalahnya itu sebenarnya di mana gitu kan ya. Nah mungkin
dugaan para pelaku pedagang di Tanah Abang itu dengan munculnya ada TikTok Shop yang bisa live, kemudian juga pakai artis, harganya pada murah-murah, ya akhirnya mereka tergempur oleh kemajuan digital yang masif seperti itu. Mungkin mereka ibaratnya gini, tidak ada perlindungan ke mereka gitu. Ini ada sebenarnya udah ada regulasinya nggak sih jualan di situ gitu? Iya, kok tiba-tiba seolah-olah mematikan bisnis yang udah ada gitu. Iya, gitu kan. Iya. Ibaratnya kamu sudah punya mata pencarian, melaut, tiba-tiba lautnya direklamasi gitu. Iya. Gitu kan? Ini gimana sih regulasinya gitu kan? Betul. Orang yang tiba-tiba orang pada jualan aja di tanah yang udah direklamasi itu. Lah itu kan tempat saya ngelapak dulu gitu. Nah ini mungkin yang jadi problematik juga itu sih. Apakah jualan secara digital itu teratur dengan baik? Kan mereka juga jualan ada aturannya, Beren. Ada aturannya mungkin gitu ya. Jualan di Tanah Abang? Jualan di Tanah Abang aturan gimana nih? Ya kalau di Tanah Abang ya, setahu saya ya. Dulu saya juga pernah jualan nih baju. Ya gimana tuh? Ngambil dari Tanah Abang dijualin online. Kalau saya kebalikannya itu. Oh gitu. Ngambil dari Tanah Abang murah dijual di online, karena di online kan variasi lah ya. Harga-harganya macam-macam ya. Saya jual tuh lebih mahal di online dan alhamdulillah ada yang laku, ada yang enggak gitu. Ya kalau Tanah Abang sistemnya memang dia kayak toko aja biasa, kayak pasar. Orang nyewa ke toko di situ, karena itu kan pasar milik pemerintah daerah. Nyewa berarti nyewa, habis itu mereka jualan di situ. Jualannya terserah, jualannya apa nih? Apakah mau pakaian muslim, apa pakaian apa? Karena memang dominasi di sana pakaian. Jadi orang ya udah jualan pakaian aja di situ gitu. Iya. Dan banyak turis. Banyak turis kebingungan mau beli oleh-oleh atau apa, mereka sana gitu. Kayak turis-turis ASEAN. Iya, gitu turis ASEAN, orang-orang Arab, kadang orang negro tuh pada suka ngeborong tuh. Iya. Harganya murah-murah soalnya ya. Iya. Di situ awalnya kayak gitu, mulai ramainya si Tanah Abang ini. Dan memang lama-lama dikenal juga Tanah Abang sebagai pasar yang murah dibandingkan pasar lain di Indonesia ya. Nah, cuman ketika datang digital ini, nah ini kok jadi sepi, kok jadi nyalahin digital. Iya. Gitu. Dan posisinya kan mereka mencoba Survive. Iya, mencoba survive dengan cara mungkin salah satunya menyalahkan digital. Tapi di satu sisi digital juga kayaknya susah buat disalahin gitu. Itu bukan hal yang harus disalahkan, kemajuan teknologi itu gitu. Iya. Pertama ya teknologi kan majunya berbarengan gitu ya. Masif lah, internasional gitu. Bukan monopoli dari brand mana gitu, atau dari kelompok mana yang mematikan bisnis orang gitu. Bukan kayak gitu. Jadi memang perkembangan zaman yang naik, ya udah pada mati sendiri gitu yang offline. Tapi kalau menurut saya ini si bisnis digital nggak bisa disalahkan, karena cobain aja jualan online di digital. Gak segampang itu nggak segampang itu. Itu pun yang Tanah Abang yang mereka komplain, mereka ikutan jualan juga kok di TikTok, bikin TikTok shop mereka. Mereka live juga, tapi nggak selaku yang lain. Nah itu, terus akhirnya mereka pindah menyalahkan artis, gitu. Nah mungkin bisa jadi ini problemnya belum ditemukan. Kesalahannya di mana nih kita belum tahu nih. Kenapa pasar offline sepi? Kayaknya sih banyak faktor sih. Banyak faktor. Di satu sisi mungkin pasar gitu ya, konsumen gitu ya, ada peralihan gaya belanja. Ya betul. Setuju. Itu kan ada peralihan gaya belanja ya. Yang tadinya ke pasar, sekarang mah online aja deh, sama aja kok. Saya ke pasar juga ada ongkosnya, ada ininya gitu ya. Terus di online punya keunggulan tersendiri misalkan gitu ya. Itu kan ada perubahan gaya. Kemudian ya dari misalkan sektor harga gitu ya, ada perbedaan. Yang ini jauh lebih murah gitu. Setuju. Karena pertama generasi sih, generasi kan berubah. Yang dominasi sekarang kan dominasi yang udah yang dulunya anak muda sekarang udah mendominasi nih. Jadi orang tuanya sekarang gitu. Dan otomatis mereka udah pada lebih melek teknologi daripada generasi boomer lah. Iya. Istilahnya generasi boomer lah yang suka belanja offline. Iya. Nah, itu kan generasi boomer ini belanja offline karena mereka udah ada di tahap bapak-bapak ibu-ibu ya.
Nah, ketika bapak-bapak ibu-ibu ini digantikan sama milenial, kan sekarang generasi milenial nih yang udah pada nikah nih. Yang usia produktif banget lah ya. Mereka udah yang terbiasa belanja online dari remaja, ketika berkeluarga ya tetap belanja online, termasuk untuk beli kebutuhan primer kayak sembako kayak gitu. Sembako kan hal yang dulu ya, kalau dulu ya, ngapain sih jualan sembako online gitu? Beli aja di warung kan banyak deket. Iya benar. Ngapain harus nunggu ongkir? Iya benar. Harus nunggu lama, nunggu kiriman. Ongkirnya mahal, ngapain gitu? Dan yang mereka beli dan yang dijual di toko sembako online adalah kayak masako, kayak gitu, bumbu masak, terus sabun mandi, sabun sampo, aqua galon gitu aqua galon kayak gitu-gitu loh, yang mereka dijual juga di online. Padahal di warung dekat gitu ya, di warung ada dekat di gitu. Rumah gitu ya, di samping rumah gitu. Nah, perbedaan harganya adalah bakar uang sih marketplace-nya. Nah, ini yang bikin harga di online jauh lebih murah. Contoh sekarang TikTok nih. TikTok Shop kan lagi bakar-bakar uangnya nih. Kemarin aja saya pernah dapat sendal yang 100 perak itu. Iya. Terus saya kasih tahu ke istri jadi belanja juga, selain 100 perak dapat apa gitu. Ditambah itu kan baru yang promo yang 100 perak untuk member baru. Ada lagi yang diskon 50%, diskon 60%. Itu lagi bakar uangnya nih si TikTok gitu. Jadi bukan si penjualnya yang menurunkan harga, tapi si marketplace-nya yang membakar uang sih ini. Terus tapi gini Jis, ada pemberitaan kan yang menyatakan itu TikTok Shop mau diberhentikan tuh sama pemerintahan. Betul. Karena katanya ada problem di situ, ada hal yang tidak sesuai regulasi gitulah. Tadi yang kata aku yang aturan, meskipun aku nggak tahu terlalu ngerti aturannya ya, karena nggak terlalu baca secara mendetil ya. Ada aturan yang dia langgar mungkin gitu. Seperti media sosial tapi sekaligus jualan online shop gitu. Kan kalau yang kita tahu kan online shop ya online shop aja gitu ya. Kayak apa namanya? Tokopedia ya Tokopedia aja gitu ya. Shopee ya Shopee aja gitu ya. Nggak ada media sosialnya gitu. Nggak bergabung dengan media sosial yang saya misalnya gitu. Kita punya Facebook ya Facebook aja gitu. Gitu. Iya betul. Itu memang belum ada perizinannya di situ. Belum ada kejelasan peraturannya di situ. Yang saya lihat sosial media daftarnya sebagai sosial media itu ke dinas Kominfo ya. Itu ya sebagai startup lah istilahnya, sebagai startup. Facebook daftar sebagai startup, TikTok misalkan berbasis video segala macam. Nah, marketplace bukan ke Kominfo tapi ke perdagangan. Kementerian Perdagangan. Karena di situ jual beli kan. Iya. Nah, ini mereka daftarnya kan sosial media, kok bisa jual beli di situ gitu. Iya. Tapi memang secara experience, secara pengguna user, walaupun tidak ada marketplace, itu sosial media dipakai jualan. Iya. Dipakai jualan sih. Iya. Cuman aksesnya itu kan jual belinya ke sesama pengguna nu. Iya, maksudnya gini, media sosial, misalnya Instagram, itu kan paling nanti turunannya ke WA gitu kan. Betul. Tapi kalau misalkan si TikTok Shop, dia pakai uang yang ada di TikToknya. Iya, di check out langsung ke itu ya. Bayar langsung ke TikToknya kita ya. Iya, kalau misalkan kita di Instagram, itu jual belinya biar aman, misalkan pakai Tokopedia gitu. Ya, betul. Dilinkinnya ke Tokopedia. Jadi baru kita pakai marketplace. Gitu. Jadi jual belinya di marketplace terpantau oleh pemerintahan. Ada pajaknya dan sebagainya gitu. Sosial medianya bisa dilihat di Instagram gitu. Iya benar. Gitu. Jadi mungkin yang dilanggar adalah secara regulasi pemerintahan mungkin dia daftar tadi media sosial tapi dipakai buat jualan gitu. Ada uang keluar masuk yang tidak terdetek oleh pemerintahan mungkin seperti itu. Iya. Tapi dari sisi ekonomi jual beli di kita gitu ya. Memudahkan sih. Memudahkan dan menyenangkan. Iya, memudahkan, menyenangkan, ya mudah lah untuk diakses gitu kan. Dan kalau secara persaingan ya gimana gitu, sama misalkan teman-teman di Tanah Abang gitu. Ya gimana gitu kan, itu kan kemajuan teknologi. Ya bisa diibaratkan adalah TikTok itu strategi bisnis lah. Dalam artian pedagang toko A, jualan offline.
toko B, saya mau online, ini strategi saya online. Ketika toko B-nya laku, kok bisa nyalahin strategi saya pakai online gitu? Ya, kamu juga pakai online aja gitu. Iya. Ketika coba pakai online, toko A tetap gak laku. Nah itu permasalahannya di situ. Iya. Kalau misalkan protesnya soal TikTok itu melanggar aturan administratif, kayaknya masuk akal. Masuk akal. Tapi kalau misalkan protesnya karena ada yang jualan online, itu agak susah sih. Agak susah ya? Agak susah soalnya susah tadi. ya? Sulit untuk disalahkan. Ya tadi kata analogi kamu, saya mau jualan offline, saya mau jualan online. Iya. Yang ini laku, yang ini nggak laku. Tiba-tiba yang nggak laku nyalahin yang online. Nanti kalau gimana misalnya yang ini yang offline laku, yang online boleh nggak nyalahin yang offline? Ya, kan nggak juga gitu ya. Ya di satu sisi itu bener, ini susah buat kalau disalahin yang jualan online-nya itu disalahin agak susah. Tapi kalau yang TikTok Shop ini melanggar aturan regulasi pemerintahan disalahkan, bisa jadi. Mungkin TikTok ini bisa memaksimalkan potensi mereka gitu. Dalam artian orang membuka sosial media itu kan lebih banyak daripada orang membuka toko online atau marketplace. Misalkan orang buka TikTok lebih banyak daripada orang buka Shopee, bener nggak? Karena orang yang di TikTok kan ya udah mau hiburan aja lah gitu. Nah tiba-tiba di tengah-tengah hiburan ada iklan nih. Ada yang jualan. Iya. Beli, klik langsung terbeli misalkan. Nggak harus ke Shopee lagi. Dan itu membuat mungkin pengguna sosial medianya ini TikTok yang tadinya banyak itu jadi bahkan nggak ke Tanah Abang, nggak ke Shopee, bahkan nggak ke mana-mana, dia sudah dimanjakan di satu tempat itu. Iya. Hiburannya ada, buat bermain di situ ya di TikToknya. Tiba-tiba ada yang jualan, wah menarik nih buat saya nih. Ya, kok murah nih gitu. Sedangkan generasi orang yang membuka TikTok ini sudah mulai mendominasi populasi di Indonesia. Generasi boomer yang belanja offline ke tokonya udah mulai hilang lah, bersedikit gitu. Tersisa milenial dan Gen Z yang memang sudah terbiasa dengan TikTok, ya udah gitu. Jadinya daripada ke warung gitu. Ya ditambah kegiatan belanja di pasar gitu ya. Itu kan capek ya. Kurang dikampanyekan, kurang dibikin kontennya gitu. Iya. Kurang, jadi terlihat tidak menyenangkan gitu. Biasanya kan gini, kita mau belanja itu kan searching dulu. Ya. Nah, ketika Tanah Abang itu nggak masuk ke dalam searchingan saya, nggak jadi tujuan. Ya, betul. Misalnya saya mau beli baju nih, mau lebaran gitu kan. Aduh, pengen model apa ya? Bingung nih gitu. Referensinya adalah mencari langsung ke toko-toko atau saya buka dulu di online gitu. Ya pasti pilih online sih karena lebih cepat, lebih itu banyak kelebihan kenyamanannya di situ gitu. Nah, ditambah kita bisa membandingkan lagi dengan toko yang lain gitu. Si harganya dengan produk yang sama. Memang beda sih ininya budayanya gitu. Si cara belinya juga beda ya. Ini juga aku bingung nih, kan kayak kemarin sempat lihat berita itu Kementerian Perdagangan atau Kementerian Kominfo gitu ya. Teten Mas Duki gitu atau siapa gitu yang datang ke Tanah Abang. Ya, sudah datang ke Tanah Abang. Iya, itu ya. Nah, nggak tahu nih dia ngapain di situ ya? Bakal menyelesaikan permasalahannya itu bakal bagaimana nih? Mau tidak mau ya tetap juga kementerian itu kan harus berpikir gimana caranya Tanah Abang juga survive dong. Karena itu punya nilai sejarah, ada perputaran ekonomi barang-barang yang besar gitu kan. Nah, ini gimana nih cara dia bakal menyelamatkan itu? Dan banyak orang yang yang hidup di situ kan? Banyak banget. Tokonya udah ribuan kali tokonya. Iya gitu kan. Artinya tidak bisa disepelekan juga si Tanah Abang ini ataupun toko-toko yang lain yang tergerus oleh media sosial itu kan nggak bisa disepelekan juga. Gimana nih kementerian menghadapi itu tuh biar mereka bisa survive, biar mereka bisa ini tuh gimana ya? Aku juga bingung tuh. Nih kita bingung karena masalahnya adalah nggak jelas sumbernya di mana masalahnya nih gitu. Iya. Ketika si Tanah Abang menyalahkan digital ya, ketika dianalisa ya itu kan hak penjual yang menggunakan digital dong gitu. Iya. Pasti jadi bingung juga nih.
Dan mereka juga nyobain jualan online masalahnya itu. Mereka juga bisa mengakses itu kan gitu kan? Iya, mereka juga bisa mengakses itu gitu. Bisa ibaratnya sebenarnya tetap bisa bersaing juga di situ. Memang ini membingungkan gitu. Di Tanah Abang dan pasar-pasar yang lain yang tradisional gitu ya, yang jualan konvensional, yang offline itu harus diselamatkan karena banyak ribuan orang, puluhan ribu orang yang hidup dari situ gitu kan. Sementara itu kita nggak bisa nyalahin teknologi, kemajuan teknologi yang itu bisa diakses oleh semuanya gitu kan. Yang bisa bersaing, semua orang bisa bersaing di situ secara sehat. Iya. Ya daftar aja ke online kalau misalkan memang ini kan gitu. Pasti alibinya kan itu. Iya. Cuman menurut saya nih baru terlintas tadi nih, kayaknya masalahnya adalah di bakar uangnya. Di bakar uangnya. Si TikTok ini bakar uang terlalu ekstrim. Sehingga membuat orang pengen nyoba belanja dan ketika belanja dapat harga murah, itu biasanya orang yang udah dapat produk itu posting. Biar orang-orang iri, ini saya dapat ini harganya segini. Itu yang bikin viral. Jadi harganya murah gitu ya. Nah, Tanah Abang kalau misalkan dikasih dana nih sama pemerintah nih. Nih, semua penjualnya saya kasih dana uang. Semua produknya diobral aja gitu. Misalkan bajunya 5 ribuan semuanya nih. Pasti pada datang sih kayaknya mah. Aku ya. Dikasih tahu Tanah Abang 5.000 subsidi dari pemerintah. Dalam waktu semalam kayaknya ludes. Iya juga sih, ini coba deh yang komen ya karena kita juga nggak terlalu bacanya nggak terlalu mendetil lah ya. Ya karena susah juga sih analisanya nih. Dan ya tadi kita juga baca komen-komen gitu kan, yang komen ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung gitu ya. Coba deh teman-teman juga kasih referensi di bawah menurut teman-teman itu ini tuh apa kesalahannya di mana gitu. Masalah intinya itu di mana, problematiknya itu di mana, kita harus mendudukannya itu secara tepat itu gimana nih? Iya. Mendudukan para pedagang konvensional yang offline itu strateginya harus gimana gitu ya supaya survive. Salah satunya itu pedagang Tanah Abang dan lain sebagainya gitu kan banyak sebetulnya selain Tanah Abang selain Tanah Abang juga gitulah ya. Dan ini yang online ini mendudukannya gimana? Aturannya itu gimana gitu. Si TikTok Shop ini gimana gitu. Iya. Ditambah ada isu ini sebenarnya isu yang sudah muncul dari dulu. Shopee pun kena isu ini. Shopee sekarang TikTok Shop kena isu ini. Adalah isu mereka punya data produk mana yang terjual laku banyak. Jadi mereka punya data itu, akhirnya mereka memproduksi sendiri produk yang laku untuk dijual sendiri di TikTok, di Shopee atau di mana ya. Di platform mereka sendiri gitu. Yang otomatis keuntungannya ya selain dari sosial media, ya mereka juga dapat untung dari menjual produk yang udah laku, udah ketahuan laku. Kalau itu beneran terjadi, itu kejahatan. Nah, itu baru kejahatan. Buat saya pribadi itu kejahatan gitu. Kejahatan itu. Karena mencuri data lah itu, mencuri apa ya? Iya. Menyalahgunakan lah. Iya, ibaratnya gini, mereka memanfaatkan kita gitu. Iya, memanfaatkan kita untuk mengetahui mana produk yang laku, akhirnya mereka memproduksi sendiri. Iya. Curang. Udah dapat manfaatnya dari kita gitu ya, kitanya dibuang. Betul. Itu mah brengsek gitu kan. Nah, itu terjadi juga di Shopee beberapa tahun yang lalu nih. Iya benar-benar Shopee juga sempat kena isu itu ya. Kena isu gitu. Tapi katanya sih udah dipanggil dari kementerian mana gitu ya, supaya nggak terjadi itu. Bos Shopee-nya ya, kalau nggak salah ya. Ya, bos Shopee-nya ya. Bahkan yang kalau di Shopee itu terkenal dengan kita impor barang dari Cina. Tapi harganya tetap bisa murah dan belinya bisa satu item. Kan suka ada tuh, misalkan produknya kok nggak ada di Tokopedia, nggak ada di Bukalapak ya produk ini. Ternyata ada tulisannya kecil di sini impor gitu. Tapi kita bisa beli satu gitu. Dan datangnya cepat lagi. Ongkirnya juga murah lagi. Aneh gitu. Nah, itu pemerintah membatasi pengirimannya. Jadi kalau bisa si produknya tuh
oper dulu ke penjual Indonesia, baru penjual Indonesia lah yang nanti menjual ke marketplace atau ke offline atau kemana terserah gitu. Iya, benar. Atau ya mereka menawarkan si pihak Shopee atau si pihak TikTok itu menjualkan, pedagang Indonesia mau nggak nih jualan yang ini nih, kita bagi 2 nanti untungnya. Ya. Kayak gitu kan, atau si TikTok juga sama kan, artinya orang Indonesianya juga, para pedagangnya dapat untungnya juga. Dapat untungnya juga. Dan itu bisa diatur lah nanti siapa yang mau jualannya nih, bisa dibagi-bagi. Nanti ada regulasi pemerintah yang mungkin agar adil lah. Jadi misalkan yang bisa menjual banyak dikasih lebih banyak, yang bisa jualan dikit ya dikasih juga tapi agak dikit gitu. Yang penting si penjualnya tetap untung di situ. Ya itulah perlindungan ke para pedagang kita gitu kan. Itu. Komen-komen ya di bawah ya. Tolong kasih referensi juga buat kita deh, buat nanti diskusi-diskusi. Ya, siapa tahu ada konten selanjutnya yang bisa dibahas ya dari komen-komen teman-teman. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe, serta kalau pengen mendukung kita itu bisa klik tombol love di bawah, serta kita ini juga studio desain ya. Ya, studio desain yang memang tiap hari kita bersinggungan dengan para pelaku UMKM. Iya, betul. Jadi kita studio desain ini karena marketnya UMKM, jadi kita lebih peduli sama UMKM lah. Jadi kenapa kita ngebahas ini juga gitu ya? Karena kita peduli banget nih sama UMKM gitu. Buat teman-teman yang mau jadi promo, yang mau support kita juga bisa dengan order logo ya, atau order desain kemasan, desain sosial media, atau misalnya mau bikin iklan. Mau bikin yang aneh-aneh juga kayak desain gerobak yang unik-unik. Nah, siapa tahu itu bisa memancing orang buat order gitu. Iya. Buat membeli produk kalian gitu. Iya. Jadi buat konten-konten di media sosial biar toko offline kamu itu jadi online juga, ada kontennya gitu kan. Bisa juga ya bikin konten di Kebun Desain ya. Nah, gitu. Selain itu kita juga bisa menyediakan jasa perizinan, daftar-daftar buat teman-teman yang mau baru mulai usaha nih dan pengen perizinan NIB, PRT atau misalkan daftar merek. Nah, itu bisa langsung ke nomor WA ya. Termasuk nih daftar merek juga berpengaruh nih, karena mau jualan di Shopee, di Tokopedia, di Lazada. Buat teman-teman yang punya merek sendiri dan ada dibuktikan dengan sertifikat yang resmi, itu diprioritaskan sama marketplace ini secara online ya. Ya benar. Bahkan bisa jadi punya toko official ya, official gitu. Kayak centang biru gitu tokonya gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya. Bye-bye.